satu bahan makanan yang tidak akan pernah dapat kita temukan lagi sekarang. Apa itu? Mana, saudara ya? Saya rasa sudah cari di mana-mana sudah nggak ada ini. Kita semua tentu tahu apa itu mana, kan? Ya. Bahwa ini adalah bahan makanan seperti gandum, tetapi turun dari surga. Diturunkan Allah dari surga selama berapa lama? 40 tahun, saudara ya, untuk memelihara bangsa Israel di padang gurun, ya, untuk menjadi bahan makanan mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, dan mereka mengolahnya menjadi semacam roti dan makanan. Saudara, Alkitab, saudara, kalau kita lihat tidak membahas dan menjelaskan sebagaimana saya lihat tadi, kalau teh itu komposisinya, kimianya apa saja, apa manfaatnya untuk kesehatan. Saya cari di Alkitab kalau mana itu komposisinya bagaimana, saudara ya. Tapi kita tidak menemukannya di dalam Alkitab, tetapi yang kita tahu hanya dikatakan seperti yang kita baca tadi, bahwa mana itu seperti apa? Ketumbar. Kalau ketumbar kita tahu semua ya, itu seperti ketumbar putih dan warnanya dan rasanya seperti kue madu kalau sudah diolah. Bilangan 11 ayat 7 menyatakan penampakannya itu seperti bedilium. Apa itu bedilium? Damar, ya, seperti damar. Dan mana ini menjadi bahan, mereka giling dengan batu dan seterusnya dan dibuat semacam roti. Dan itu muncul dengan ajaib, setiap pagi selama bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian dalam pengembaraan di padang gurun. Tapi ini hanya muncul 6 hari dalam seminggu. Pada hari perhentian tak ada, tetapi jumlahnya akan turun lebih banyak supaya orang mengumpulkannya lebih banyak, sehingga pada hari perhentian tidak ada orang yang bekerja untuk mengumpulkan makanan lagi. Allah memerintahkan orang-orang untuk boleh mengumpulkan sebanyak-banyaknya, hanya cukup untuk 1 hari. Kenapa? Kalau kita kumpulkan lebih dari 1 hari apa itu? Kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Di padang gurun mereka dilatih dengan sungguh untuk ini makanan mengajarkan iman dan percaya untuk kita tidak khawatir akan hari besok. Tuhan itu memelihara dan menyediakan untuk mereka percaya bahwa akan ada lebih banyak makanan di hari berikutnya, oleh karena mereka memiliki Tuhan yang hidup. Nah, begitu supernya kalau kita lihat ya saudara dalam firman Tuhan ini, mana ini kalau sudah baca di Mazmur 78 ayat 24 dikatakan ini sebagai gandum dari surga, subsutur dari surga, atau bahasa lain roti dari surga. Dan ayat berikutnya juga menyebut ini adalah roti dari para malaikat. Namun, mengapa kita tidak bisa menemukannya lagi sekarang? Kalau saudara baca di Yosua pasal 5 ayat 12, begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, apa yang terjadi? Mana ini sudah tidak ada lagi mana. Jadi sudah nggak usah iri hati ya. Saat seumur hidup sudah nggak bisa lagi mencicipi mana itu kayak apa ya. Meskipun di kota saya di Kudus ada toko roti namanya Mana. Tuhan telah menggantikan mana dengan makanan yang lebih super lagi dari mana ini. Kalau saudara mau mencari dan menghargai mana, adakah hari ini saudara sungguh-sungguh menghargai apa yang sedang kita rayakan dan akan kita makan dan kita minum? Ini dinyatakan di dalam firman Tuhan melampaui dan melebihi mana itu. Dengan kau makan roti dan anggur dan minum bersama. Matius 26 ayat 26-28 menjelaskan kalau roti dan anggur ini
diberikan Tuhan, diturunkan oleh Tuhan, dan dilimpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa. Dan oleh karena itu memberi kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan kekal buat kita. Dan ini makanan yang akan membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus pasal 10 yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan, sungguh diberkatinya kita ini. Lalu membandingkan dengan Israel. Sebagaimana Israel di masa lalu, yaitu yang dikatakan di 1 Korintus pasal 10, kita mengalami penyelamatan yang begitu dramatis seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dari perbudakan Mesir. Tetapi buat kita dilepaskan dan dimerdekakan dari suatu masa perbudakan dosa dalam kehidupan kita. Sementara penyelamatan yang dilakukan Allah untuk Israel adalah melalui Laut Merah yang dibelah oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan, mereka dipercii oleh air-air yang dibelah itu. Dan itu diingatkan sebagaimana baptisan yang telah kita terima. Kalau bangsa Israel dibaptis oleh Laut Merah yang terbelah, kita oleh rahmat dan anugerah dibaptis oleh air baptisan kita yang telah kita terima. Dan baptisan itu dikatakan oleh Rasul Paulus, sakramen yang pertama kita terima itu membuka pintu-pintu surga dan menghapus semua cacat celah dalam dosa kita. Yang berikut Rasul Paulus katakan, sebagaimana Israel saat itu dikuatkan, diberkati oleh makanan mana ini, saudara. Nah, demikian kita diberkati oleh perjamuan kudus. Ini melebihi mana. Sebagaimana bangsa Israel dipelihara, dikuatkan, diberkati tiap-tiap hari dengan mana. Dalam perjalanan kita masih menunggu kedatangan Yesus kembali dalam kehidupan kita. Kita dipelihara, kita dikuatkan, kita diberkati dengan apa yang akan kita makan dan minum hari. Dan ini melampaui mana yang diterima oleh bangsa Israel. Maka Yesus bersabda, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikan roti itu senantiasa, roti yang membawa kepada kehidupan. Dan kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Kita tidak sedang makan roti ini hanya simbol, tapi kita akan menerima Yesus. Akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, itu berarti kita makan kepadanya, kita datang kepadanya. Seperti hari ini kita datang berkumpul di sekitar meja perjamuan, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu roti yang dibahas. Sekarang bagaimana dengan anggur yang akan kita minum? Rasul Paulus kembali mengingatkan, bukan hanya roti, tetapi anggur juga akan kita minum, yang juga merupakan rahmat dan anugerah kita, yang memberi kekuatan, yang terus mencurahkan rahmat dan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai Dia datang kembali, agar kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Paulus berkata, mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sama. Dari mana itu? Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Tidak bisa kita bayangkan ya, bagaimana ada batu karang
menggelinding seperti sumur, mengikuti mereka dan selalu menyediakan air buat bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan batu karang itu ialah siapa? Siapa batu karang? Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Jadi dalam perjalanan Israel di padang gurun, mereka kehausan oleh karena kelangkaan air. Dari mana kita memperoleh air di padang gurun? Dan mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu karang. Dan dari batu karang itu tercurahlah air yang cukup untuk 2 juta orang beserta dengan ternaknya yang sedang berjalan mengembara di padang gurun. Dan Paulus menjelaskan yang menyediakan semuanya itu siapa? Siapa? Batu. Siapa batu karang? Kristus. Adakah saudara hari ini kita akan mengambil batu karang? Adakah saudara takut haus dalam kehidupan ini? Paulus menjelaskan yang menyediakan kebutuhan orang Israel dengan ajaib, dengan kelimpahan rahmat air, tidak lain adalah pribadi kedua dari Tritunggal, Anak Allah yang sekarang kita tahu bahwa Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang akan kita rayakan bersama. Anggur, saudara, anggur yang akan kita minum ini adalah Kristus, batu karang teguh itu. Agar pengembaraan kita di padang gurun dunia ini, kita akan terus dicukupi dan diberkati oleh Tuhan untuk memuaskan dahaga kita. Bahwa Dia memberikan dirinya sendiri saat kita minum air anggur ini. Dan apa manfaatnya? Mungkin sudah bisa tanya mereka yang pernah menderita sakit ginjal akut, orang dengan masalah ginjal yang akut, tidak untuk bisa bertahan hidup, dia harus menjalani dialisis. Apa itu? Cuci darah secara teratur. Hanya melalui proses seperti itu, darah mereka akan dipompa ke dalam mesin yang mungkin saya salah menjelaskannya ya, untuk membuang racun-racun. Maka tanpa dialisis, saudara, pasien-pasien itu tidak akan dapat hidup. Mungkin saya tanya Felicia berapa lama untuk orang kalau sudah tidak harus cuci darah tapi tidak bisa lagi cuci darah. Apakah itu minggu atau hari? Dan adakah saudara kita akan minum perjamuan kudus ini seperti infus surgawi buat kita, yaitu darah Yesus masuk ke dalam tubuh kita yang berdosa, sehingga semua racun-racun dosa yang akan membinasakan tubuh kita ini dibuang, dibersihkan, disucikan. Sehingga dengan darahnya yang akan kita minum bersama, kita akan memiliki hidup yang kekal. Darah mana adalah makanan ajaib yang dikirim dari surga, tetapi hanya untuk memelihara tubuh jasmani kita, orang-orang Israel waktu itu. Dan mana itu tidak memberi manfaat apapun bagi jiwa dan roh mereka. Tetapi hari ini makanan super yang akan kita terima dan minuman yang akan terima adalah makanan buat roh dan jiwa kita yang akan memelihara kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, saya tidak akan akhiri, saya harap saudara mau bersabar ya, karena peringatan Paulus tidak hanya sampai di situ untuk kita berdecak kagum dengan rahmat dan anugerah Tuhan perjamuan. Sekarang perhatikan,
Karena ini yang mau dikatakan Rasul Paulus lebih dari semua. Memang ini rahmat dan anugerah yang membawa pengampunan, anugerah. Tapi pertanyaan, berapa kali saudara sudah merayakan ini? Berapa kali saudara sungguh-sungguh datang dan menghargai perjamuan yang akan kita terima ini dengan sungguh-sungguh? Atau berapa banyak saudara datang dengan meremehkan semuanya? Apa artinya roti dan anggur? Saudara mengikuti, saudara mengambil, tetapi menganggap semuanya remeh dalam hidup kita. Dan Paulus mau mengingatkan rahmat dan anugerah itu. Apa yang dikatakan? Meskipun mereka semua menerima air dan juga roti mana, berapa orang yang masuk ke tanah perjanjian? Semuanya? Semuanya, saudara? Ini mari kita, meskipun saudara sudah dibaptis hari ini, seperti bangsa Israel dibaptis di Laut Merah, seperti mereka juga sudah makan mana semuanya, sebagai makanan surgawi buat mereka. Tetapi tidak banyak dari mereka yang berhasil mencapai ke tanah perjanjian. Inilah yang mau terutama diperingatkan Rasul Paulus kepada kita. Saya balik pertanyaan. Kalau sudah ingat pada waktu mereka keluar dari Mesir, berapa banyak orang Israel yang berusia 20 tahun menurut saudara? Hanya kira-kira saja, bukan? Ya, kita nggak bisa tahu pasti. Kira-kira berapa? Yang usianya 20 tahun pada waktu keluar dari Mesir atau meninggalkan Mesir. Dan sekarang saya tanya, dari umur 20 yang keluar itu, berapa banyak orang yang berusia 20 tahun keluar dari Mesir itu yang akhirnya sungguh-sungguh masuk ke tanah perjanjian? Berapa orang? Hal ini sudah harus tahu, karena ada dalam kita. Hanya 2 orang, saudara. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb. Musa bisa masuk? Musa pun tidak. Apa sebabnya? Karena dengan emosinya yang meluap-luap, dia tidak mentaati Allah. Karena ketidaktaatan, sebanyak 1 juta orang meninggal di luar tanah perjanjian. Apa sebab? Dan Rasul Paulus mengungkapkan, karena mereka menganggap remeh mana dari surga, air dari batu karang, semua rahmat anugerah Tuhan yang ajaib dianggap remeh dalam kehidupan ini, dalam perjalanan. Dan berapa banyak saudara hari ini juga, meskipun ini rahmat anugerah super buat kita, tetapi berapa banyak saudara datang dengan menghargai sungguh ini, dan saudara tidak menganggap ini hal yang remeh, seperti bangsa Israel. Banyak saudara sungguh-sungguh mau meluangkan waktu, menyediakan waktu, datang, dan sudah tahu ini adalah makanan surgawi yang membawa kepada kehidupan kekal. Dan Paulus mengatakan bahwa peringatan mereka itu yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, itu adalah peringatan buat kita semua. Kalau saudara sudah dibaptis, kalau saudara sudah menerima perjamuan kudus, itu tidak berarti saudara akan masuk ke tanah perjanjian surgawi. Itu yang dimaksud peringatan Rasul Paulus dari 1 Korintus yang kita baca. Sakramen roti dan anggur bukan seperti jimat. Kalau saudara makan dan minum, sudah pulang, pasti saudara akan masuk ke surga. Tidak, itu kata Rasul. Keselamatan hanya datang dari iman kita yang sungguh menghargai. Ini rahmat dan anugerah yang berharga yang harus saudara rayakan dengan penghargaan dan kekaguman kita. Ya, setiap orang yang dibaptis, setiap orang yang datang ke perjamuan kudus ditawarkan rahmat ini.
Tetapi jika kita mengambilnya dan mengikutinya, saudara, hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai ritual, tanpa perasaan, tanpa iman, tanpa kagum, tanpa hormat di dalamnya, dan saudara menganggap semuanya ini remeh, saudara dapat lakukan dengan sesuka saudara-saudara, dan saudara meskipun diingatkan saudara untuk memasuki sensura morum, menyambut ini dengan sungguh-sungguh di dalamnya, dan saudara datang dengan menganggap sepele semua hal remeh dari perjamuan ini. Dan saudara datang tidak dengan sungguh-sungguh menyesal akan setiap dosa dan kesalahan, dan saudara tidak membutuhkan semuanya ini untuk keselamatan saudara, untuk pengampunan saudara, dan saudara datang dan pulang, saudara tetap hidup dalam dosa-dosa saudara, saudara akan menghadapi halangan dan rintangan yang besar untuk dapat masuk ke tanah perjanjian sebagaimana yang dialami oleh Israel. Itulah sebabnya sebelum kita mengambil perjamuan, saya mau mengajak kita untuk memahami perjamuan kudus. Dan saya berdoa, saudara, supaya kita sungguh-sungguh menyadari betapa hebat dan dahsyatnya dan super makanan dan minuman ini. Dan tak ada satupun, saudara, yang menganggap remeh lagi dengan perjamuan ini. Meluangkan waktu dengan sungguh, mempersiapkan diri dengan sungguh. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan tubuh dan darah-Mu. Tanpa semuanya, aku binasa. Saudara datang dengan sungguh-sungguh, siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan dalam hidup. Supaya semua racun yang membinasakan kehidupan kita di tubuh kita dibersihkan dan disucikan oleh roti dan anggur yang sebentar akan kita. Perjamuan kudus adalah anugerah Yesus untuk kita. Dan roti dan anggur ini tersedia lebih baik, lebih super dari semua bulir-bulir, biji-bijian, apapun. Lebih super daripada mana. Maka mari kita ambil, kita makan dan kita minum dengan hormat, dengan syukur, dengan sungguh-sungguh menginginkan, merindukan, dan membutuhkan, dengan pembaharuan, dengan pertobatan kita. Mari kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus.